Hai teman-teman, kalau Anda melakukan praktek keinsinyuran ya, tapi belum disertifikasi, belum mengikuti program sertifikasi keinsinyuran, maka Anda bisa dipidana, hukuman penjara maupun denda. Oke? Jadi, kali ini kita akan bahas kenapa Anda dan saya harus mengikuti program profesi insinyur dan kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi insinyur. Oke? Ikutin terus. Oke teman-teman, nah kali ini saya mau membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran ya. Jadi Undang-Undang Keinsinyuran di Indonesia itu mulai dibuat tahun 2014 gitu ya. Sebenarnya sudah cukup terlambat karena negara-negara tetangga kita, contohnya seperti Malaysia, mereka dari tahun 60-an sudah punya undang-undang ini gitu. Jadi yang mengatur untuk sertifikasi ya para insinyur di Malaysia gitu. Nah, kita agak sedikit telat tapi ya tidak ada pernah kata telat lah ya, yang penting kita sudah mulai. Nah sekarang sejak 2014 pemerintah mulai mengkonsolidasikan peraturan ini dengan juga dibentuknya Persatuan Insinyur Indonesia gitu ya. Lalu Anda bisa lihat sendiri sekarang banyak kampus-kampus, universitas-universitas yang sudah mulai melaksanakan memiliki program profesi insinyur khususnya untuk alumni-alumni yang tamat dari jurusan-jurusan teknik ya, yang mensosialisasikan undang-undang ini untuk bisa dipraktikkan kan gitu. Kita akan lihat undang-undang nomor 11 tahun 2014 ini apa isinya ya. Ini adalah halaman pertama ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang, ini ada bermacam-macam pertimbangan gitu ya. Salah satunya ya kita belum pernah memiliki undang-undang yang khusus mengatur keinsinyuran kan gitu. Nah, lalu kemudian ya Persatuan Insinyur Indonesia, tujuannya kenapa harus dibuat gitu ya. Tujuan pengaturan keinsinyuran ini bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggara keinsinyuran yang bertanggung jawab ya, memberikan perlindungan kepada pengguna keinsinyuran, memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme keinsinyur ya, lalu kemudian meletakkan keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional, lalu menjamin terwujudnya penyelenggaraan keinsinyuran Indonesia yang terkelola dengan baik ya, beretika, bermartabat dan memiliki jati diri kebangsaan bangsa Indonesia. Jadi itulah tujuan kenapa kita membuat undang-undang ini, lalu membentuk namanya Persatuan Insinyur Indonesia ya, nanti ada Dewan Insinyurnya juga ya, sehingga kita ini semua ya yang para insinyur yang melakukan praktek keinsinyuran itu benar-benar tersertifikasi, terstandarisasi begitu ya, baik itu dalam hal kode etik, profesionalisme maupun keselamatan kerja ya. Lalu kita berlanjut, ini pasal 3 dan pasal ini pasal 2 bab 2, pasal 2, pasal 3 gitu ya. Pasal 4 ya mengenai lingkup pengaturan keinsinyuran. Lalu ini kita bisa lihat di sini di pasal yang kelima, keinsinyuran mencakup disiplin teknik apa aja gitu, teknik kebumian dan energi, rekayasa sipil ya, industri, konservasi ya, pertanian, teknologi kelautan, aeronautika, astronautika gitu ya. Lalu keinsinyuran mencakup bidang pendidikan dan pelatihan dan seterusnya. Ini Anda bisa baca ya. Saya kebetulan di bidang kebumian dan energi. Lalu saya ada di eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral karena saya backgroundnya geologi gitu ya, nyari minyak, jadi saya termasuk di dalam ini gitu. Saya harus melaksanakan ini sertifikasi profesi insinyur tersebut ya. Oke, kemudian bab 6 yang mau saya highlight lagi itu bab
Pasal ketujuh, untuk memperoleh gelar profesi insinyur seseorang harus melakukan program profesi insinyur. Nah, inilah yang diberikan ke kampus-kampus, program profesi insinyur yang sedang saya laksanakan sekarang. Nanti kemudian akan mendapatkan di pasal 9 mendapatkan gelar IR atau insinyur, ya. Siapa saja yang boleh mengikuti program insinyur itu adalah sarjana teknik, bidang teknik, atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri yang sudah disetarakan, atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan. Jadi itu yang berhak mengikuti program insinyur tersebut, ya. Setelah program profesi insinyur itu kita akan dapat gelar IR, ya, insinyur, ya. Nah, ini pasal ke-9 juga mengatakan bahwa gelar profesi insinyur itu diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara program profesi insinyur. Dalam hal ini kasus saya adalah ITB, ya. Pasal 10 itu disebutkan harus setiap insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi insinyur. Surat tanda registrasi insinyur. Jadi kalau kita tidak punya, ya kita sebenarnya tidak layak melaksanakan praktik keinsinyuran. Kurang lebih seperti itu. Lalu pasal ke-11 dijelaskan untuk memperoleh surat tanda registrasi insinyur, Anda harus memiliki sertifikat kompetensi insinyur. Jadi harus mengikuti juga ujian Ujian kompetensi, diperoleh setelah lulus ujian kompetensi dari PPI, Persatuan Insinyur Indonesia, gitu, ya. Baru Anda memiliki surat tanda registrasi insinyur, ya. Nah, kemudian surat tanda registrasi insinyur tersebut berlaku selama 5 tahun, gitu, ya. Di pasal 13. Ini saya skip aja pasal 14. Pasal 15 saya hanya bacakan yang highlight aja, ya, yang menurut saya penting kita ketahui. Insinyur yang melakukan kegiatan insinyur tanpa memiliki surat tanda registrasi insinyur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenai sanksi administratif, ya. Ini kan sanksi administratifnya, gitu. Kalau menimbulkan kerugian material harus dikenakan denda. Kalau misalnya insinyur tersebut sudah memiliki surat tanda registrasi insinyur tetapi menyebabkan kerugian material, maka harus dikenakan sanksi administratif seperti di bawah ini, ya. Jadi tetap ada sanksi administratif walaupun Anda punya atau tidak punya surat tanda registrasi insinyur ini, ya, kalau menyebabkan kerugian, ya, gitu. Ini saya skip aja.